Ini juga jenis-jenis obat apa sih yang dijual? Kalau saya, Ya. selama saya berdagang tidak pernah menjual jimat-jimat. Iya. Ya, saya selama berdagang selalu berdagang obat-obat yang dikeluarkan oleh farmasi. Oh, farmasi ya. Ya, Tapi obat izin yang- legalnya itu ada ya? Ada dari Dinas Kesehatan bahwa kita yang dilahirkan oleh organisasi itu, diterbitkan oleh organisasi itu adalah kartu tanda anggota. Iya. Kemudian berdasarkan tanda anggota tersebut, dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan itu menerbitkan izin untuk berdagang. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, edisi Selasa 23 November 2021. Bang Jago lagi di samping ketua yang ada power, bro. Beliau adalah wakil rakyat DPRD Kota Gorontalo dan juga mantan ketua Asosiasi Pedagang Obat Provinsi Gorontalo, ya Bang Muksin Brekat. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bro, jadi gimana ketua di masa pandemi saat ini gimana? Alhamdulillah Kota Gorontalo sekarang sudah masuk sebagai zona hijau. Zona hijau, iya Ya, betul. Kemudian setelah diidentifikasi ternyata baik pasiennya sudah nol, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga sampai hari ini tetap masih mengutamakan dan mengkampanyekan tentang protokol kesehatan agar tetap angka nol yang sudah diraih prestasinya seperti yang kita lihat sekarang bisa dipertahankan. Jadi kalau dibilang ini kota ini sekarang bebas ya dalam COVID. Tidak juga bebas sebenarnya kan ini semua berdasarkan hasil identifikasi ya, identifikasi dari tim gugus bahwa ternyata Gorontalo sekarang, tapi kan barangkali kita tidak bisa mengetahui ada alur masuk biasanya kan melalui bandara, melalui daerah-daerah lewat darat, laut, udara ya. Setiap hari ada pertukaran jadi gini orang. ketua. Oke, jadi ini penjelasan ketua bahwa masyarakat Kota Gorontalo harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, harus. Jadi begini ketua, ini juga perkembangan yang Bang Jago dapat di luar. Ini ketua juga merupakan ya mantan ketua Asosiasi Pedagang Obat ya. Jadi ini para ya orang yang jualan ya obat-obatan di jalan itu menggunakan ya berbagai akrobat juga ada untuk hewan-hewan ya. Peliharaan juga. Ini ilmu kabal ya. Ini yang ada di Provinsi Gorontalo, bahkan juga di Sulawesi Utara. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi gimana ini pendapat ketua gimana? Jadi begini, bicara soal pedagang obat itu adalah profesi. Iya. Ya, profesi dari orang-orang tertentu yang kebetulan menggeluti profesi tersebut. Dan saya adalah salah satu yang berprofesi sebagai pedagang obat dulu ya. Dulu. Bahkan sampai menjadi di periode 2004 sampai dengan 2009, saya menjadi ketua Asosiasi Pedagang Obat Provinsi Gorontalo. Ya, tapi sebelum jadi Alek, ketua juga pernah mengalami ya untuk jualan obat seperti pernah. Kurang lebih sekitar 13 tahun saya geluti. Iya. Berdagang obat dari pasar ke pasar, ya dari kota ke kota, keliling pulau-pulau, keliling kampung-kampung, baik di kota maupun di kampung, dengan pola seperti yang mungkin masyarakat saksikan sekarang ini. Jadi setiap di jalan itu kalau lagi ngumpul apa ini ada pedagang obat, tapi dengan berbagai akrobat. Itu pernah dialami juga ketua bisa pernah. Jadi kayak ilmu-ilmu yang seperti itu apa kan sih? merupakan trik. Itu merupakan trik bagaimana cara agar orang bisa berkerumun, ya. Betul. Orang berkumpul. Karena kalau tidak akan ada orang berkumpul, tentu dagangannya tidak akan laku. Iya, betul. Melalui pola-pola tersebut, misalnya dengan cara menggunakan binatang buas sebagai sebagai wadah permainan untuk memancing masyarakat supaya bisa berkumpul. Kemudian ada yang juga melakukan akrobat, bermain akrobat, ada yang bermain sulap dan sebagainya. Bahkan ada yang dengan cara-cara yang kadang-kadang sudah di luar jangkauan pikiran manusia. Iya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman yang sebagai pedagang obat, baik dia di pasar-pasar maupun di kaki lima. Tapi biasanya gini ketua, jadi banyak juga yang percaya dan juga tidak percaya dengan berbagai sulap ya, permainan atau ya meyakini bahwa ini ilmu kebal atau memang itu memang benar nggak ketua? Atau sudah ada ya latihan juga yang
seperti ini. Kalau kita jual obat, kita harus sulap, kita harus. Ya. Jadi begini, persoalan benar atau tidak, yang tahu adalah yang bersangkutan. Bersangkutan Ya. Ilmu seseorang itu yang paling tahu adalah dirinya, no? Iya. Nah, kemudian kadang-kadang ini digunakan sebagai trik untuk memancing apa namanya supaya, keinginan masyarakat atau penonton untuk tertarik terhadap barang dagangan yang biasanya kalau ada kayak mustika ketua, itu kan setiap beli obat itu dikasih kayak mustika bahwa ini ya bebas dari guna-guna. Orang mau potong, orang mau hantam kan, biasanya ya kalau dibilang ya ada yang mau cari ya memang santet atau apa kan. Itu dengan kayak jimat itu memang benar itu atau gimana? Saya tidak tahu. Saya ya, tidak ketua juga kan pernah memahami bersifat mistik seperti itu ya? Karena metode saya berdagang tidak dengan cara-cara seperti itu. Tapi gini, kalau kemarin waktu ketua metode berdagang juga itu seperti apa sih trik yang ketua bisa ini sulap atau memang? Kalau zaman saya berdagang itu 2000 berapa itu ketua kalau bisa tahu? Saya mulai dagang itu tahun 91 pertama ya. 90 ya, tahun 90. Saat itu saya masih umur 19 tahun. Siap. Sudah berdagang obat di kampung-kampung, meliling kota-kota, keliling-keliling ya, pasar-pasar ya. Kemudian itu dijalani sampai tahun 2003. Pernah ada kendala enggak? Ada masyarakat yang wah ribut kayak memang ada yang mau ini. Ya. Seperti apa itu? Ada kendala enggak? Setiap ketua kalau pastilah setiap tempat yang ketua kunjungi, setiap namanya profesi pasti ada itu ya, ada saja yang menjadi kendala. Tadi saya menjadi ketua asosiasi itu di periode 2004 ya. 2004 sampai ya? dengan 2009. Iya. Sebelumnya saya menjadi sekretaris. Iya, sekretaris. Saya dipercayakan untuk jadi ketua asosiasi itu di saat saya sudah berekspansi ya. Iya. Dari pedagang obat keliling menjadi kontraktor. Iya. Setelah itu menjadi wakil rakyat. Jadi pada saat saya menjadi kontraktor di situ saya jadi ketua. Betul. Tetapi profesi ini sampai dengan hari ini masih melekat ya, dengan pribadi saya bahwa saya tidak pernah melupakan itu adalah profesi atau pencaharian utama saya saat pertama saya menjadi penjual obat. Belajar mencari sesuatu ya melalui pekerjaan tersebut. Jenis-jenis obat apa sih yang dijual? Kalau saya selama saya berdagang tidak pernah menjual jimat-jimat. Iya. Ya, saya selama berdagang selalu berdagang obat-obat yang dikeluarkan oleh farmasi. Oh, farmasi. Ya. Tapi izin legalnya itu ada ya? Ada dari Dinas Kesehatan bahwa kita yang dilahirkan oleh organisasi itu, diterbitkan oleh organisasi itu adalah kartu tanda anggota. Iya. Kemudian berdasarkan tanda anggota tersebut, dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan itu menerbitkan izin untuk berdagang. Dan itu yang digunakan sebagai identifikasi bahwa pedagang obat tersebut melakukan berdagang secara legal ya. Secara aktivitas ya. Beraktivitas secara legal seperti itu. Kalau untuk berbagai obat yang dijual itu apa? Untuk khasiat apa gitu? Bisa menyembuhkan kanker. Ya, obat-obat yang mengandung suplemen ya. Obat kuat. Ya. Untuk menimbulkan stamina ya. Kekuatan, menambah stamina. Iya. Tapi kalau dilihat juga ketua, ini juga banyak sekarang pedagang obat itu berparas cantik ya. Tapi itu menjadi lirikan juga ketua untuk bagaimana sebagai asosiasi tetap mengawal ya. Kalau dulu itu anggota saya sampai dengan saya pada saat jadi ketua asosiasi. Kopi itu, kayak kopi kan ramuan, kopi obat. Kalau zaman saya jualan belum ada itu. Oh, belum ada kopi ya? Belum ada kopi. Jadi ini juga penikmat kopi ya. Kalau dilihat Bang Jago. Jadi gini ketua, ini yang menjadi pertanyaan Bang Jago juga. Ini banyak para pedagang obat di jalanan. Iya. Iya. Ini ketua masih aktif nggak dalam asosiasi? Hari ini sudah nggak lagi. Sudah nggak ada ya? Sudah tidak. Yang saat ini siapa yang menjabat menggantikan ketua sebagai asosiasi pedagang obat? Jadi begini, ada teman-teman yang waktu itu masih anggota saya, sekarang ada yang sudah jadi ketuanya.
Oh, sudah ada ya? Saya sudah tidak terlalu berkecimpungan. Tetapi bahwa profesi tersebut sangat familiar dengan saya, sangat familiar, identik dengan kehidupan saya. Walaupun sekarang saya sudah menjadi wakil rakyat, seperti itu. Tetap fokus menjalankan apa yang menjadi kepentingan rakyat juga ya. Tapi gini Ketua, ini kan sebagai mantan asosiasi juga kan pedagang obat Provinsi Gorontalo. Ini harapan kepada seluruh pedagang obat ya. Coba ada nggak mau disampaikan? Ya jadi begini, merupakan pesan juga ya, bahwa ini pesannya ketika mantan ketua kita melakukan kegiatan, tujuannya satu, yaitu mencari nafkah. Saya ingin berpesan bahwa dalam mencari nafkah utamakan kebenaran, utamakan hal-hal yang tidak menabrak aturan, yang menyimpang dari aturan, karena ini akan menjadi santapan kita, bahwa hasil yang kita peroleh bawa ke rumah untuk keluarga, menjadi nafkah untuk anak istri dan keluarga, sehingga ketika melakukan kegiatan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi haruslah dihindari, dan bukan cuma pedagang obat. Semua profesi ya. Karena tidak menutup kemungkinan profesi-profesi lain juga ada yang menabrak aturan, ada yang menyimpang dari aturan, ada misalnya profesi tertentu pasti ada yang benar, ada juga yang kadang-kadang tidak benar. Betul. Jadi gini Ketua, ini juga di masa pandemi, ini kan Bang Muhsin juga ini kan sebagai wakil rakyat ya. Di masa pandemi juga ini penyampaian kepada sebagai pesan-pesan juga bahwa jangan terlena bahwa kita di Kota Gorontalo khususnya sudah berada di zona hijau, bahwa pasien COVID-19 ada di angka 0, kemudian orang yang meninggal karena COVID juga sudah tidak ada, tetapi ini belum menjadi satu kata kunci bahwa COVID itu sudah hilang, bahwa COVID itu sudah tidak ada di Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo, karena setiap hari ada alur masuk keluar, baik melalui udara atau melalui darat dan laut. Kita ada masyarakat yang masuk ke Kota Gorontalo dan yang keluar juga harus kita perketat lagi ya. Dalam hal ini tentunya harus tetap mempertahankan pesan-pesan pemerintah dalam hal ini, tetap pencegahan, melaksanakan itu protokol kesehatan, 3M, menggunakan masker kan. Kita seperti ini cuma kecuali kalau yang tidak pakai masker, yang tidak menggunakan masker, kalau dalam keadaan makan atau sementara berpidato itu tidak masalah, atau sementara wawancara seperti ini betul. Tapi kan kita ada masker. Betul. Seperti Bang Jago juga ada masker, saya juga sebagai narasumber juga ada masker. Ini gitu. Bang Jago lagi di ruang terbuka ya. Karena ini juga Bang Jago wawancara ketua sebagai mantan ketua Asosiasi Pedagang Obat Provinsi Gorontalo, Bang Muhsin. Jadi makasih nih Bang Muhsin sudah sudah meluangkan waktu bersama Bang Jago. Jadi bro, jangan gosip. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Bang Muhsin juga, maka Bang Jago pengen akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Bang Jago. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.